Usrah itu asalnya dari kata sirrun, sir. Ada sholat sir ya? Sholat sir, sholat jahr ya. Barusan zuhur sholat sir. Sir itu artinya rahasia. Rahasia, sesuatu yang dijaga. Maaf, kalau rahasia itu boleh kedengaran orang enggak? Kalau rahasia boleh kedengaran orang enggak? Enggak ya? Ya. Makanya sholat zuhur, asar, kenapa disebut sholat sir? Sholat yang rahasia. Rahasia itu kalaupun diucapkan orang jangan dengar, kita aja yang dengar ya. Makanya sholat zuhur, asar disebut dengan sir. Bukan sholat yang pelan bacaannya, bukan ya. Sholat yang saking mesti dijaganya, jangan sampai terdengar orang bacaan kita, seperti kita menjaga rahasia. Itu poinnya ya. Nah, kalau seseorang sudah berkeluarga, suami bertemu dengan istri, ada anak-anak, kumpulannya disebut dengan bahasa yang kedua dengan usrah. Dari kata sirrun, seakan-akan ada isyarat, maaf, kalau seseorang sudah berkeluarga, akan ada rahasia di rumah tangga yang tidak boleh terbuka keluar. Sekalipun cerita, cuma kita aja yang dengar. Jangan tetangga dengar. Hati-hati. Kata Nabi, kejadian di malam hari, siang gak boleh terbuka. Kejadian siang hari, malam tidak boleh diingat-ingat lagi. Jadi kalau sudah seseorang berumah tangga, jangan sampai muncul rahasia di rumah tangga terbuka keluar. Buka Quran surah keempat ayat 34 An-Nisa. Saya akan lambatkan sedikit karena di sini inti bahasannya. Ibu kalau taklim dengan saya lagi, itu insya Allah akan selalu bersama Quran ya. Diusahakan pegang mushaf ya. Quran surah keempat An-Nisa ayat 34. Ibu sekalian, ternyata maaf, tugas untuk menjaga rahasia rumah tangga ini itu lebih ditekankan oleh Quran pada perempuan dibandingkan laki-laki. Tugas untuk menjaga rahasia rumah tangga, tadi urutannya kalau berumah tangga pasti ada rahasia yang tidak boleh terbuka keluar. Nah, tugas menjaga rahasia rumah tangga ini ya, ternyata oleh Quran lebih ditekankan pada perempuan dibandingkan laki-laki. Suami punya tugas jaga rahasia rumah tangga, tapi istri itu 2 kali lipat tugasnya. Kenapa demikian? Ayo kita lihat, kita baca ayatnya. Ini di surat apa namanya? Apa artinya An-Nisa? Perempuan punya 2 nama ya. An-Nisa, An-Nisa itu artinya perempuan-perempuan. Bukan perempuan. Kalau perempuan 1 orang. Kalau banyakan perempuan jamak ya. Nah, yang paling unik, kalau laki-laki itu dalam bahasa Arab cuma punya 1 nama. Mau dijamakkan pun akar katanya sama. Kalau sendirian namanya rajulun. Kalau banyak, rijal namanya. Masih sama hurufnya Pak, tidak berubah. Rajulun, rijal ya. Maaf, rajul itu artinya tegas, kuat, tegap, ciri fisiknya jelas ya. Dari mulai kumis, janggut, macam-macam menunjukkan ketegapannya. Kalau berkurang saja salah satunya, dari suaranya, dari langkahnya, maka akan hilang ciri kelaki-lakiannya ya. Saya di Tripoli dulu, kita berjumpa dengan mantan Menpora Pak Adi Aksadaun ya. Subuh-subuh ketemu, cerita, Ustaz, saya waktu di hotel, salah satu hotel di Indonesia, saya tidak sebutkan, ke toilet sedang cuci tangan, tiba-tiba ada seseorang di samping, muda, badannya atletik, tegap, rambutnya cepak ya, Masya Allah. Itu minta bantuan, tanya, karena airnya kan nggak ngalir tuh, nggak tahu kalau cuma ditindih saja begini ya, alirnya keluar. Dia tanya, ini pertanyaannya unik, Pak, gimana caranya ini air katanya ngalir? Itu langsung kaget tuh, beliau kan kumisnya tebal itu ya, sudah minta izin itu tentang ini, itu langsung keluar itu. Saking tegangnya, ini sedikit saja keluar ciri-ciri ketegapannya, kewibawaannya, hilang runtuh wibawanya. Itu rajul namanya, rijal. Tapi perempuan tidak. Ketika sendirian disebut dengan mar'ah. Ibu tahu artinya mar'ah? Mar'ah itu punya 3 arti. Hati-hati Bu ya, jangan-jangan ibu puluhan tahun jadi perempuan tidak tahu itu artinya mar'ah. Mar'ah punya 3 arti. 1 ya, dari kata muru'ah ya. Muru'ah itu sifat yang senang pada keindahan. Makanya perempuan disebut dengan mar'ah karena cenderung peduli pada keindahan. Beda dengan laki-laki. Laki-laki misalnya, maaf mau berangkat, ini saya mau berangkat, bajunya sedikit misalnya agak terlipat, itu biasa saja. Dari belakang ternyata istri kita mengatakan, Pak tunggu, Uya jangan berangkat, itu ganti baju. Bisa begitu. Perempuan begitu lihat misalnya pot sedikit bergeser, rapikan lagi ya. Bangun dari tidur berantakan, rapikan lagi. Itu perempuan ya. Kalau laki-laki biasa saja. Kadang-kadang bapak berangkat ini ya, ke taklim pakai pakaian seperti ini, pulang
Itu makan bisa sama juga, nggak ganti, biasa saja. Perempuan beda. Ibu kalau ke taklim pakai apa? Kayak seragam tuh. Pulang dari sini ketemu suami pakai apa? Dengerin lagi ya. Cenderung peduli pada keindahan itu biasa. Ya. Makanya kalau ada perempuan tapi tidak peka pada keindahan, itu ada yang keliru di fitrahnya. Itu. Ya. Bangun tidur, kamar acak-acakan, nah itu bukan mar'ah itu. Ya. Hati-hati ya, pelan-pelan. Kedua, muru'ah itu sifat yang senang terhormat, tampil terhormat. Selalu muncul. Ya. Antar anak ke sekolah, temennya bilang, "Jeng, alhamdulillah saya anaknya ranking 1. Oh ya, saya juga ranking setengah." Naik. Gak mau kalah, naik terus gitu ya. Nah, tampil. Di yang satu bawa A, yang lainnya pengen naik. Itu biasa, wajar Bu. Biasa, naik ya. Yang ketiga ini yang paling penting, Bapak mesti hati-hati. Perempuan itu disebut dengan mar'ah dari kata muru'ah, yang punya sensitivitas yang dalam. Rasa yang dalam. Di bedanya dengan laki-laki, perempuan tuh lebih sensitif, kata Quran ya. Ibu lebih tahu. Makanya orang Arab punya peribahasa, al-mar'atu kal mir'ah. Mar'ah tulisan sama dengan mir'ah, cuma beda baca ya. Al-mar'atu, perempuan itu kal mir'ah, seperti cermin. Ibu tahu cermin ya? Cermin, baik. Makanya kan lekat perempuan dengan cermin, dengan kaca ya. Ya, kalau diperiksa, dilihat tuh senang dengan kaca. Mau ke sini berkaca dulu kan? Turun dari mobil lihat spion lagi ya. Mau ke sini masjid masih ada kacanya, dibetulin juga, lihat tuh, masuk duduk ya. Tapi yang paling menarik, kalau cermin saya hancurkan kemudian pecah, bisa nggak disambung lagi? Jangan salah, bisa disambung lagi, tapi sulit memantulkan bayangan yang sempurna. Itu sama persis Pak dengan sifat perempuan. Bila perempuan terlukai, itu cepat memaafkan tapi sulit melupakan apa yang dialami. Rekening listrik 15 tahun yang lalu itu masih ingat tuh kalau ada masalah itu sampai sekarang. Persoalan itu mar'ah. Itu kalau sendirian. Tapi kalau banyakan, itu redaksinya oleh Quran langsung dirubah menjadi nisa. Ya. Nisa itu artinya dari kata nasa. Ya. Nasa itu sifat yang gemar cerita, ya. Mengeluarkan isi hati, itu nasa namanya. Orangnya kalau kumpul disebut dengan nisa. Kenapa perempuan kalau banyakan disebut dengan nisa? Seakan-akan memberikan isyarat perempuan itu sependiam apapun kalau sedang sendirian, kalau ngumpul dengan teman-temannya bisa cerita, bisa ngobrol. Kadang-kadang lupa yang dibicarakan itu hal yang tidak boleh terbuka. Awalnya sih bagus, mau taklim bertemu, ibu apa kabar, ukhti apa kabar, alhamdulillah baik ya. Keluarga bagaimana, sehat, suami, nah di situ justru masalahnya. Nah, lalu disambut tuh, iya saya juga begitu ya, tuh muncul. Nah, ini persoalan, awalnya sih masuknya nggak biasa saja gitu. Itu nisa. Dulu pernah ada penelitian, saya dapat itu hasilnya, untuk membuktikan beda laki-laki dengan perempuan. 2 orang suami istri ditanya, pertanyaan yang sama. Laki-laki ditanya, dari mana Pak? Dari pasar. Selesai, singkat. Begitu ditanya istrinya, "Bu dari mana?" "Dari pasar." "Masya Allah Pak, jalannya becek, cabainya naik," gitu kan? "Dagingnya Masya Allah." Anda pertanyaan dari mana, jawaban bisa ke cabai. Ini poin ya, poin. Yang paling menarik, sekarang lihat ayatnya. Kita masukkan ke ayat. Fassolihatu, ciri istri yang salihah itu. Kita sepakati dulu. Ibu ingin jadi istri salihah? Saya ulang, ingin jadi istri salihah? Sekarang lihat, syaratnya kata Quran cuma 2. Fassolihatu, ciri istri yang salihah itu, 1, qanitatun. Tadi saya dengar ada yang namanya qanita itu. Qanitatun. Qanitat itu artinya taat pada Allah. Saya ulang ya. Qanita itu atau qanitat, taat kepada Allah dengan cara menaati suami pada hal yang baik-baik. Ulang ya. Qanitat itu taat kepada Allah dengan cara menaati suami pada hal yang baik-baik. Jadi kalau suami minta pada yang baik, kemudian ibu taati, itu ciri istri salihah. "Ma, pakai hijab ya?" "Siap." "Siap." "Ma, ikut taklim lah?" "Siap Pak." Ya. "Ma, baca Quran ya?" "Siap." "Ma, tahajud yuk malam?" "Siap." Masya Allah, itu qanitat. Saya bacakan hadisnya ya. Kalau ditemukan perempuan seperti itu, saya bacakan hadisnya. Hadisnya sahih, riwayat At-Tirmidzi. "Idza shallatil mar'atu salataha
Kalau seorang istri itu cukup sholat wajib saja, nggak perlu sholat sunnah, Bu. Kalau seorang istri cukup sholat fardu saja, tidak pernah sholat sunnah selama hidupnya. Wassomat somaha, kemudian dia puasa wajib saja, Ramadan saja, yang lain tidak. Ya. Wahafidhat farajaha, lalu menjaga kehormatan dirinya, dia tidak selingkuh. Wa ata'at zaujaha, kemudian menaati suaminya pada yang baik-baik. Perhatikan. Ilalaha yaumal qiyamati, maka pada hari kiamat akan langsung dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min haitsu syi'ti, langsung aja masuk surga, pilih dari pintu mana saja, nggak usah dihisab lagi. Ibu mau masuk surga tanpa hisab? Dari pintu mana saja. Bapak tinggal cek Pak ya di rumah ya, tinggal diminta malam tahajud yuk, kalau Bapak aja duluan, itu berarti belum. Yang kedua, perhatikan ciri yang kedua, satu taat pada suami pada yang baik-baik. Tapi kalau suami minta pada yang tidak baik, ibu boleh menolak. Boleh menolak, tapi maaf dengan cara yang lembut. Dengan cara yang lembut. Mah, ini nanti ada family gathering, Mama tolonglah lepas hijab dulu ya. Lepas dulu jilbabnya, kan gak enak yang lain gak pada pakai jilbab, cuma Mama saja. Boleh menolak. Tapi dengan cara yang lembut. Pak, dulu ibunda saya meminta saya berhijab dengan menangis. 40 tahun saya pertahankan untuk pakai hijab ini. Papa minta lepas dalam 4 menit. Lantas bagaimana saya bisa temui ibu saya yang telah wafat itu? Bisa. Pelan-pelan sentuh hatinya. Itu insya Allah masuk. Ya. Boleh menolak pada sesuatu yang tidak baik. Ciri keduanya, ini yang menarik. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Langsung disebut oleh Quran. Setelah taat pada suami pada yang baik-baik, kata Quran, hafizatun lil ghaibi. Ciri istri salihah itu dia menjaga nama baik suami dan keluarganya, ya. Bima hafizallah, karena Allah telah menjaganya. Ibu hati-hati ya, ini bahasa sindiran Quran. Jadi kalau ada aib rumah tangga, rahasia rumah tangga terbuka keluar, kemudian menyebar di masyarakat, kata Quran, jangan salahkan orang yang menyebarkan. Ibu punya kawan menyebarkan rahasia rumah tangga, tersebar itu, kata Quran, jangan salahkan dia yang menyebarkan. Yang ada introspeksi dirimu, Allah sudah tutup, kenapa engkau buka? Ya. Bima hafizallah, Allah sudah jaga rahasia rumah tanggamu, kenapa engkau buka? Yang paling menarik di sini, kenapa perempuan ditekankan betul dibandingkan dengan suaminya? Ternyata salah satunya, perempuan itu kalau sudah menikah dengan suaminya cenderung membawa nama dan nama dan aktivitas suaminya. Contoh, Dodi, maaf, ada yang namanya Dodi di sini? Kalau ada saya ganti. Dodi menikah dengan Nina. Dodi menikah dengan Nina. Maka setelah menikah, Nina itu akan dikenal dengan Ibu Dodi. Terbawa. Tidak terjadi sebaliknya. Dodi menikah dengan Nina, Dodi dipanggil Bapak Nina. Itu nggak ada. Masuk ke sini, ke Kelapa Gading, permisi Pak RT, kenapa Pak? Saya mau cari alamat siapa, rumah Bapak Nina, gak ada. Dodi tetap dengan Dodi, ya. Nina itu akan terbawa nama suaminya. Bahkan dalam jabatan yang dirangkul, dibawa oleh suami, itu istri ikut. Dodi diangkat menjadi RT, Nina Ibu RT, padahal yang RT Dodi. Yang jadi masalah, ketika Nina melakukan perangai yang tidak buruk, yang tidak baik, melakukan perangai yang tidak baik, itu suami bisa ikut. Sedang taklim, Nina di belakang ribut sendirian. Telepon sana sini, SMS pasang status. Orang tanya, itu siapa sih di belakang? Itu tuh Ibu Dodi. Yang bermasalah Nina, yang kena Dodi. Nah itu saya teruskan, mohon maaf ya. Kalau sudah berumah tangga, hati-hati betul. Disebut keluarga dengan usrah. Dengan usrah untuk memberikan pesan, jangan sampai ada rahasia terbuka keluar. Ya. Awas Bu ya, khususnya ibu ini. Sekarang medianya banyak. Tidak harus punya teman, ibu punya handphone saja bisa tersebar itu rahasia. Ya. Sedang masak, BBM-nya kan ikut. Ya. Sambil tulis status itu, hati-hati ya. Suami saya tadi malam tidur tangannya ke atas, kakinya ke bawah, gini maksudnya. Ya. Ditungguin orang balas statusnya, tiba-tiba ping dilihat. Temannya kasih komentar, nggak nyangka padahal nyangka tuh saat keluar kalimat itu.